Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita akan minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, dengan pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Dan kalau sebentar kami akan belajar akan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu termeterai di hati setiap kami, dan dapat kami pahami dengan baik Tuhan, dan dapat kami lakukan dengan senang hati Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati firman ini Tuhan, berkati anak-anak-Mu, juga berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap termeterai di hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman saat ini kita diajarkan untuk bagaimana kehidupan kita di dalam kasih Tuhan bisa menjadi contoh kepada teman-teman dan tetangga maupun saudara kita. Kita akan baca di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 32 yang berbunyi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Ayat 23, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jelas sekali ya adik-adik di sini. Kita diajarkan Tuhan untuk tidak marah-marah. Coba Tante mau tanya, di sini yang masih marah-marah siapa? Coba direnungkan. Apa adik-adik sering marah-marah? Entah itu marah sama teman, marah dengan kakak, atau marah dengan mama papa. Mungkin adik-adik menginginkan sesuatu dari mama papa belum bisa memberikannya, terus adik marah-marah, adik-adik marah-marah. Nah, Tuhan tidak berkenan dengan anak-anak yang seperti itu. Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang suka marah-marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Apalagi marahnya sampai berkelanjutan sampai berhari-hari, itu tidak boleh. Padahal di sini Tuhan mengajarkan untuk tidak marah sampai matahari terbit kembali. Jelas ya adik-adik, kita tidak boleh marah-marah. Terus yang kedua, kita tidak boleh mencuri. Kita tidak boleh mencuri. Mencuri dalam arti mencuri itu jelas ya adik-adik, kita tidak boleh mengambil barang sesuatu milik orang lain, apalagi atau menginginkan, walaupun kita nggak mengambil dan kita menginginkan sesuatu dari orang lain, itu sudah termasuk mencuri. Apalagi kalau adik-adik main ke tempat temannya, ada mainan apa, terus adik-adik sembunyikan, itu juga nggak boleh. Tuhan nggak suka seperti itu. Oleh karena itu adik-adik harus belajar supaya jangan sampai adik-adik dinilai sama teman-teman atau orang lain, itu anak itu sukanya gini-gini, sukanya mencuri, sukanya menyembunyikan, sukanya marah-marah. Jangan sampai orang lain berkata seperti itu. Dan yang ketiga, kita juga diajarkan untuk tidak berkata kotor. Belajar untuk berkata yang baik. Ucapkan ucapan yang baik.
Karena setiap ucapan yang kita ucapkan itu adalah doa. Dan apa yang kita ucapkan itu juga termasuk untuk doa kita juga. Kalau kita berkata kotor, ya itu doa kita juga nggak berkenan. Andai kata adik-adik berkata kotor atau marah-marah, itu sama aja kita berdoa untuk diri kita sendiri. Berarti kita harus jaga dengan mulut kita, dengan perilaku kita. Karena apa? Tuhan mengajarkan ingin anak-anaknya dapat menjadi contoh yang baik. Dan Tuhan ingin setiap anak-anak itu dapat dinilai dengan orang lain. Oh, ternyata kalau ikut Tuhan Yesus itu anaknya baik. Dia nggak pernah marah-marah, dia nggak pernah berkata kotor, apalagi dia nggak pernah berbuat yang tidak baik. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Kalau adik-adik bisa melakukan seperti itu, adik-adik akan diberkati oleh Tuhan, berkat yang luar biasa. Tuhan akan memberikan berkat. Berkat itu tidak hanya materi loh, tidak hanya uang, tidak hanya harus dibelikan sesuatu, tapi berkat kesehatan, berkat sukacita. Apalagi sekarang musim COVID-19. Kalau kita taat sama Tuhan, kita setia sama Tuhan, kita akan dilindungi dari segala sakit penyakit. Dari firman ini, mungkin adik-adik bisa belajar. Yang tadinya suka marah-marah, tadinya suka berkata kotor, suka menggoda teman, kita belajar untuk jangan lagi berbuat seperti itu. Adik-adik mau berbuat yang baik, adik-adik mau jadi berkat kepada teman-teman. Kalau memang adik-adik mau, ayo kita belajar bersama-sama. Tante juga belajar, walaupun tante sudah lanjut usia pun tante juga belajar. Makanya kita mari belajar yang lebih baik, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau adik-adik mau, kita akan siapkan hati kita akan berdoa, kita akan minta Tuhan untuk Tuhan membimbing kita, untuk Tuhan bisa mengajar kita untuk lebih baik. Itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami untuk kami tidak marah-marah, untuk kami mengampuni teman-teman kami maupun saudara kami atau orang-orang yang membuat amarah atau apapun Tuhan. Dan kami ingin belajar Tuhan untuk tidak berkata kotor, maupun belajar untuk tidak berbohong pun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pimpin setiap kami, Engkau akan ubah hidup kami untuk lebih baik dan baik Tuhan. Sehingga Tuhan, kami akan memancarkan kasih-Mu, akan memancarkan kuasa-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini tetap termeterai di hati kami dan kami lakukan, dan selalu kami ingat Tuhan bahwa Tuhan selalu mengajarkan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali untuk minggu yang akan datang.